Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santun pagi para pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel aku, pemirsa Ani Flower Garden. Di pagi hari ini udara di daerahku terasa cukup sejuk, dingin, dan agak sedikit masih berkabut ya teman-teman. Karena semalaman untuk 2 malam ini daerah aku diguyur air hujan yang cukup deras. Tapi alhamdulillah di daerah aku selalu tetap terjaga dan juga selalu dalam lindungannya. Nah, bagaimana dengan kabar teman-teman ya di daerah, di wilayah, di kota masing-masing ya? Semoga kita semua berada dalam kondisi yang tetap terjaga, siaga, dan aman ya teman-teman. Memang di musim penghujan tahun ini seperti halnya tahun-tahun yang lalu, ada beberapa daerah yang terjadi bencana banjir. Semoga saja ya segera surut dan tertangani, dan khususnya daerah-daerah yang mengalami kejadian dari tahun ke tahun ya, ada bencana banjir ini tetap selalu mendapatkan perhatian, dan bahkan ada solusi terbaik dari pemerintah ya setempat maupun juga pemerintah pusat bersama-sama dengan warga dan masyarakat ya. Semoga bencana banjir dan bencana-bencana yang lain ini akan segera terhindarkan dan kita berada dalam kondisi yang selalu tetap terjaga dan siaga ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk pagi hari ini biasa teman-teman, karena kegiatan rutin di pagi hari saat sekarang selama bulan suci Ramadan ini kita tidak ada kegiatan memasak ya di dapur, jadi kita bisa langsung ya teman-teman di kebun untuk sekedar healing dan lihat-lihat berbagai tanaman ya. Nah teman-teman, semoga juga senang ya dengan aku ajak untuk healing ya, walaupun berada di sekeliling rumah, di sekitar halaman, dan juga di pekarangan saya teman-teman ya. Memang kebetulan rumahku ini berada di desa teman-teman ya. Tapi walaupun di desa, untuk akses jalan dan juga untuk akses dari pelayanan umum ya seperti pasar dan juga minimarket, juga pelayanan kesehatan, ini aksesnya alhamdulillah berdekatan, mudah, dan insya Allah apapun kegiatan dan aktivitasnya di daerah aku ini cukup bisa terjangkau. Yaitu tadi teman-teman ya, cukup mudah aksesnya. Nah teman-teman, untuk saat ini karena cuaca juga cukup cerah ya, walaupun sedikit mendung dan berkabut karena hujan semalaman yang cukup deras ya. Bahkan mulai sore hari teman-teman, sore hari menjelang maghrib ini sudah diguyur air hujan. Nah tentunya untuk cuaca saat ini berkabut dan juga masih banyak mendung putih ya.
tetes-tetes embun masih bergelantungan di ujung-ujung ya, dedaunan dan pohon-pohon teman-teman, dan menjadikan cuaca di hari ini cukup agak sedikit dingin tapi sejuk teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk yang berada di halaman ini saat ini anggrek-anggrekku lagi berbunga ya. Dan sepanjang tahun teman-teman, karena tanaman hias saya dan anggrek saya ini cukup lumayan banyak, jadi bunganya ini selalu bergantian ya, bermekaran gitu ya. Jadi memang inilah ya salah satu semangatku untuk selalu mencintai tanaman hias, dan kegiatan berkebun ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang saya rasa ini sangat membuat saya itu tetap ternutrisi dengan meningkatnya imun, karena dengan melihat-lihat tanaman-tanaman ini kita itu jadi lebih semangat lagi gitu teman-teman ya. Dan serasa itu masih kurang aja ya, kurang lengkap aja dari tanaman-tanaman yang aku miliki ini, sehingga saya selalu untuk menambah, walaupun hanya beli satu nanti bisa kita perbanyak, kita kembangkan. Contohnya anggrek doritis ini dulu saya hanya memiliki satu, tapi dengan seiring berjalannya waktu anggrek-anggrek ini bisa kita perbanyak dan bisa tumbuh ya, subur, bahkan bermekaran terus sepanjang tahun teman-teman. Untuk anggrek yang sudah agak rimbun seperti ini sebenarnya sudah harus kita pecah ya, kita perbanyak teman-teman. Tapi saya tuh kadang sayang gitu ya, saya suka kalau tanaman itu kelihatan rimbun, bunganya banyak gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya udah waktunya ya, karena ini sudah terjadi pemadatan dan seperti ini teman-teman sangat rimbun plantnya ya, sehingga potnya ini hampir ketutup. Nah, anggrek doritis ini biasanya sering aku pindahkan ya, reposisi teman-teman, karena anggrek bulan mini ya, ini masuk di spesies anggrek bulan. Seperti anggrek doritis ini bisa ya kita reposisi, kita ganti di tempat yang panas ya. Pokoknya sering kita lakukan reposisi, tanaman-tanaman ini akan lebih adaptasi ya teman-teman ya, utamanya di tempat atau di lingkungan rumah kita, di daerah kita ini. Anggrek-anggrek ini sudah lebih cepat ya beradaptasi. Kalau ini kan memang berada di rak ya teman-teman, sepanjang hari ini tidak mendapatkan paparan matahari. Jadi untuk menjaga agar anggrek ini tetap sehat, medianya juga sehat, ini kadang kita reposisi ya, kita letakkan di tempat yang sekiranya mendapatkan paparan sinar matahari. Kalau anggrek bulan ini memang sebaiknya kita taruh aja di teras, pokoknya berada di keteduhan teman-teman. Nah, yang seperti di atas ini juga anggrek doritis teman-teman ya, ini kadang juga harus kita taruh di paparan sinar matahari agar lebih progres berkembang. Dan karena karakternya untuk doritis ini hampir mirip seperti dendrobium yang merupakan anggrek full sun dan full run. Nah, yang aku gantung-gantung ini adalah anggrek dendrobium ya teman-teman. Dan yang pas di gantungan ini memang merupakan suatu tempat yang banyak mendapatkan paparan sinar matahari. Jadi aku taruh aja ya, dan aku gantung di gavalum ini. Kebetulan rumahku ini di halaman rumah itu tidak begitu panas, tidak begitu mendapatkan paparan sinar
matahari teman-teman. Jadi hanya di daerah di lokasi ini saja ya yang sepanjang hari itu mendapatkan paparan sinar matahari. Tapi untuk kelembapan, sirkulasi udara dan juga penerangan ya, cahayanya ini bagus teman-teman. Ini teman-teman lihat ya, anggreknya ini bunganya cukup rimbun-rimbun ya, dan hampir di setiap tangkainya ini keluar ya bunganya ya teman-teman ya. Seperti ini rimbun banget teman-teman, dan bahkan masih ada ya satu tangkainya itu yang masih penuh ya knopnya. Dan yang ungu ini ada 1, 2, 3 tangkai teman-teman. Ini sudah mau keluar spike-nya lagi ya. Nah itu jadi untuk anggrek dendrobium sebaiknya untuk penempatan memang harus berada di paparan sinar matahari agar supaya mendapatkan ini ya, penguatan akarnya dan juga batang-batangnya. Nah biasanya anggrek seperti ini ya, dendrobium itu kalau sudah pasca berbunga, ini kan pohonnya sudah agak kelihatan tua teman-teman ya. Jadi kita taruh di tempat yang mendapatkan sinar matahari ini agar supaya lekas bertunas lagi menggantikan pohon yang sudah tua. Dan tunas-tunas itulah nanti yang akan muncul ya bunga yang baru. Jadi terus bergantian untuk bunganya ini selalu bermekaran ya teman-teman ya, selalu silih berganti teman-teman. Jadi yang berada di halaman depan ini terdiri dari anggrek-anggrek Doritis, Dendrobium, Bulan, dan juga Vanda teman-teman. Untuk Vandanya ini pasca berbunga ya, jadi sudah berbunga semuanya dan ini sudah muncul spike baru. Sebentar lagi nanti akan berbunga ya teman-teman ya. Dan bunganya ini macam-macam teman-teman warnanya, ada yang kuning, ada yang blue, ada yang pink, dan juga ada yang merah. Semuanya subur-subur karena ini selalu mendapatkan pemupukan ya, walaupun dari pupuk organik sekalipun, tapi pupuk itu memang sangat cocok ya teman-teman ya untuk menambah nutrisi dari tanaman-tanaman hias ini, khususnya anggrek. Jadi cara pemupukannya kadang kita spraykan, tapi juga bisa kita masukkan akarnya ya di air cucian beras ya, atau air limbah dari rendaman kulit bawang merah, bawang putih, kita masukkan aja teman-teman. Aku selalu menampung dari air cucian beras dan juga dari rendaman ya, dari kulit bawang merah dan bawang putih yang aku taruh di ember teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini ember yang cukup besar, kita masukkan air cucian beras. Dan untuk Vanda ini langsung ya kita masukkan teman-teman. Nah seperti ini kita masukkan, kita rendam beberapa menit ya, sekitar 10 menit teman-teman ya, bisa, atau sampai 1/4 jam seperti ini. Kita masukkan, nanti kita angkat, kita tiriskan ya, jadi nutrisinya benar-benar terserap oleh akar-akar ini. Tapi kalau yang di pot-pot kita bisa siramkan. Jadi teman-teman bisa naruh ya
di ember-ember seperti ini. Dan ini saya hampir dari tanaman saya ini teman-teman ya, semua aku lakukan pemupukan ya dengan pupuk organik ini teman-teman, dan semuanya nampak subur ya, yang berada di tempat ini juga di pinggir-pinggir dinding seperti ini ya. Memang untuk aromanya agak sedikit kurang enak teman-teman ya, tapi untuk khasiatnya memang sudah terbukti. Bahkan saya juga menyediakan toples-toples teman-teman yang aku letakkan, dan biasanya aku isi ya dari air cucian beras atau mungkin dari kulit bawang merah bawang putih ini, dan bisa kita tuangkan di pot-pot ya. Limbah dapur ini memang terbukti khasiatnya ya, untuk tanaman-tanaman kita itu bisa serimbun ini teman-teman. Termasuk tanaman hias seperti Gloxinia, ini bagus banget teman-teman. Dan tanaman ini sebenarnya hidupnya harus berada di daerah tinggi ya, dia tidak cukup kuat ya mendapatkan paparan sinar matahari. Dan kebetulan di daerah aku ini cukup lumayan panas ya, jadi merupakan daerah yang panas teman-teman. Tapi ternyata setelah aku rawat ya, dan dia sudah beradaptasi, tanaman Gloxinia ini bisa tumbuh dengan subur, bahkan bunganya ini terus bermunculan ya teman-teman. Dan saya dulu pernah menginginkan itu, pokoknya sangat ingin sekali memiliki koleksi Gloxinia ini, tapi masih belum kesampaian. Baru ini saja ya teman-teman, kita mulai bisa merawat dan bisa tanaman ini mulai bisa beradaptasi, karena kebetulan saya mulai merawat ini di musim penghujan teman-teman. Jadi udaranya lumayan ya dingin. Di tembok-tembok ini juga semuanya aku tempel-tempel ya teman-teman. Rumahku seperti hutan teman-teman, tapi tidak apa-apa. Saya selalu menginginkan di mana-mana itu terlihat sejuk hijau dan kelihatan seger. Jadi biar saja ya seperti hutan, nggak apa-apa, asalkan kita rawat selalu dalam kondisi rapi dan bersih ya teman-teman ya. Sejumlah dari tanaman aglonema ya, dut anja, ada kocin, ya macam-macam lah ya. Di sini aku jajar, aku deret dari sepanjang jalan menuju belakang ke arah dapur. Dan juga anggrek doritisnya mulai mau berbunga teman-teman, karena ini saya perbanyak dari split yang aku tempel-tempel di papan-papan. Ada juga tanaman calathea teman-teman, dan juga andromeda yang terlihat sangat rimbun banget ya. Hanya dari limbah yang terbuang sayang aku manfaatkan untuk pemupukan dari tanaman-tanaman hias kita ini teman-teman. Jadi berkebun itu intinya kita dituntut telaten, sabar ya teman-teman ya. Dan tentunya sayang ya pada tanaman kita ya, jangan sampai mati, jangan sampai punah gitu. Jadi selalu kita rawat ya teman-teman ya.
dengan sepenuh hati ya, seperti merawat diri kita ya, yang selalu kita cintai, kita sayangi lah, seperti itu. Dan tanaman-tanaman ini akhirnya juga bisa rimbun dan juga subur-subur ya teman-teman. Jadi enak kalau dilihat, dipandang, dan tentunya juga menjadi kegiatan yang positif. Daripada waktu terbuang ya, kita manfaatkan dan lebih berguna ya teman-teman. Selain halaman jadi hijau, udara bersih ya, juga tanaman-tanaman ini membuat halaman kita lebih teduh, lebih sejuk, dan juga tentunya halaman kita lebih estetis ya. Sebenarnya bersih ya, tidak ada tanaman, hampir tidak ada tanaman maksudnya. Itu juga kelihatan bersih, rapi gitu ya teman-teman. Tapi manfaat lain memang dari halaman yang memiliki berbagai tanaman seperti ini, itu kita terbantu ya kesehatan kita untuk memfilter debu, untuk mengurangi racun-racun ya, dari radikal bebas yang setiap harinya itu berterbangan ya, berada di sekitar kita. Dengan adanya tanaman-tanaman ini, maka paru-paru kita akan lebih bersih, lebih sehat tentunya ya teman-teman ya. Makin kesini banyak ibu-ibu ya yang menyukai dan berkebun, apalagi mengkoleksi dari tanaman-tanaman anggrek. Dan untuk anggrek vanda ini kebanyakan memang disukai oleh ibu-ibu. Selain tampilannya dan karakternya yang unik, bunganya itu kelihatan menyala, ngejreng. Juga diameter, lebar dan besarnya bunga ini cukup besar-besar. Selain itu bunganya itu lebih bertahan lama ya teman-teman, anggrek vanda itu. Jadi karena akarnya anggrek vanda ini teman-teman berada di luar, artinya tidak dalam media, maka sering terjadi penguapan, dan kalau sudah gitu nanti akan terjadi dehidrasi. Oleh karena itu untuk anggrek vanda ini, karena dia suka berada di paparan sinar matahari, maka kita harus lebih sering aja rajin untuk menyiram ya teman-teman ya, agar anggrek vanda kita ini tidak terjadi dehidrasi dan akhirnya nanti tidak subur ya. Daunnya itu seperti keriput ya, dan tidak berisi. Tapi kalau seperti ini kan kelihatan rimbun, daunnya hijau ya, akarnya besar-besar teman-teman, dan akarlah yang jadi tulang punggung dari anggrek vanda, anggrek-anggrek ini ya, yang bertugas ya, bertanggung jawab ya untuk mencari sari-sari makanan, untuk menyimpan cadangan makanan ya, untuk tunas-tunas baru teman-teman. Nah ini sudah mulai keluar spike-nya teman-teman. Ini warnanya cantik banget teman-teman. Warnanya itu blue ya. Selain anggrek-anggrek yang aku taruh di halaman depan ini teman-teman, saya pun juga merawat dari jenis aglonema seperti Snow White ya, Big Papa. Saya suka sama Big Papa, itu daunnya bulat-bulat, lebar-lebar, dan kalau dirawat dengan bagus itu bisa subur ya, dan kalau dilihat itu menyenangkan ya tanaman-tanaman ini. Nah untuk yang paling bawah ini adalah Chiang Mai ya teman-teman.
Ada juga yang menyebut Diven balon. Ini karakternya unik banget, seperti guratan dan juga bulat-bulat ya, memang seperti balon. Dan permukaannya itu tidak rata teman-teman. Warnanya itu cantik, ada gradasi warna hijau kelam yang siapapun yang memandangnya itu kelihatan tampak hijau subur gitu teman-teman ya. Dan ada kombinasi warna kuning sehingga menjadi suatu perpaduan yang sangat sejuk di mata dan bisa turun ke hati teman-teman. Jadi untuk Vanda ini juga sudah keluar speknya, tapi berada di balik sana teman-teman ya, dan bisa dilihat untuk daunnya ini sangat rimbun banget, akarnya juga progres ya, seperti ini sampai panjang menjuntai ke bawah teman-teman, hampir menyentuh tanah. Padahal ini sudah aku gantung di ketinggian ya, di volume ini, jadi kawatnya itu hampir 1,5 meter. Jadi bersama akarnya ini hampir 2,5 meter lebih ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau memiliki Vanda ini memang harus ditaruh di paparan sinar matahari, tapi jangan lupa ya, karena akarnya berada di luar, anggrek Vanda ini selalu rajin ya kita siram. Kalau menyiram teman-teman bisa aja langsung masukkan di ember dari cucian air beras seperti tadi ya, sehingga untuk penyerapan nutrisinya itu akan lebih lama untuk membantu akar ya, untuk menyerap cadangan dari sari-sari makanan teman-teman. Nah ini kemarin aku letakkan di halaman belakang teman-teman. Ini juga sudah keluar spike ya teman-teman, karena 3 hari tidak turun hujan dan lupa teman-teman aku menyiramnya, jadi kemarin tuh agak keriput. Tapi setelah aku rawat, aku letakkan di halaman depan dan sering ya akarnya kita rendam seperti tadi itu, cahayanya sudah mulai cerah lagi, hijau lagi teman-teman, kelihatan subur lagi ya. Selain tanaman anggrek seperti juga tanaman gloxinia, ada juga bigunia, ada calathea, dan masih banyak lagi teman-teman. Saya tuh paling suka mengoleksi tanaman sejenis Diven, karena Diven ini memiliki daun yang sangat lebar. Nah daun-daun lebar ini menjadi pusat oksigen ya teman-teman. Akhirnya di lingkungan kita itu banyak udara, sehingga halaman kita itu jadi sejuk ya, semilir angin ya dari daun-daun lebar ini. Dan daun lebar ini memiliki permukaan yang bisa menyerap racun ya. Seperti daun-daun lebar ini aku taruh di halaman paling depan dan juga di posisi di teras, karena ini berfungsi untuk menyerap udara yang kotor yang mau masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Jadi paru-paru kita itu akan dibantu ya untuk menghirup udara itu terlebih dahulu difilter dan disaring oleh tanaman-tanaman, utamanya tanaman yang berdaun lebar. Nah Diven ini Diven Galaxy apa Garuda ya teman-teman, aku masih agak lupa, kayaknya ini Diven Galaxy ya. Jadi Diven ini daunnya sangat lebar, tebal, dan karakternya seperti ini teman-teman. Dan cakep banget kalau kita taruh di teras seperti ini ya. Tampilannya yang
perform banget, kelihatan besar, rimbun, daunnya lebar-lebar, seperti kelihatan ini ya, seperti ini teman-teman ya. Daunnya itu menyenangkan, seperti sehat, kokoh. Nah, jadi daun-daun ini memang aku taruh di halaman paling depan agar supaya ini bisa maksimal ya untuk membersihkan udara kotor ya yang mau masuk ke dalam rumah. Untuk yang di bagian sisi kanan nih teman-teman, ini ada rak ya, setengah lingkaran, dan aku susun tanaman-tanaman anggrek ini melingkar. Jadi semua tanaman ini memang selain aku rawat, ini sebagai dekorasi di halaman ya teman-teman. Jadi tidak hanya kita tanam, tapi bagaimana bisa kita lakukan dekorasi dan perawatan ya. Tapi rumahku karena jadul mungkin ya teman-teman ya, aku ingin menunjukkan sisi lain ya dari rumahku yang jadul ini, dengan tanaman-tanaman yang mungkin bisa menampilkan rumahku ini sedikit estetis dengan tanaman-tanaman bunga hias. Jadi yang dilihat tanamannya aja, rumahnya biar aja teman-teman ya. Rumah itu hanya sekedar untuk bernaung, nggak apa-apa. Dan saya tidak akan pusing tentang masalah rumah. Yang penting kita sehat, kita selalu happy dan bisa mengisi hari dan waktu dengan perasaan yang bahagia, gitu saja teman-teman. Yang berada di sisi sebelah kanan barat ini juga semua anggreknya berbunga. Ada patimurung, ada superbin, ada dendrobium ya teman-teman, dan juga ada anggrek tanah ya. Yang di bagian sini ini banyak aku tempel di kayu-kayu teman-teman, seperti ini. Dan akar-akar ini akan menempel ya di media kayunya, dan bunganya juga cukup ya, rimbun. Ini patimurung teman-teman ya, anggrek jadulan, tapi warnanya itu loh yang aku suka ya, warnanya itu cerah, jadi dari kejauhan itu sudah langsung kelihatan. Superbin ini sangat mudah untuk dikembangkan, dirawat ya, dan dia merupakan anggrek yang seperti dendrobium juga, seperti patimurung. Dia akan suka ya berada di paparan sinar matahari teman-teman. Jadi di tempat ini, walaupun di atasnya ini ada gavalum ya, tapi dari depan ini di pagi hari utamanya selalu mendapatkan sinar dan tempatnya terang, sehingga anggreknya ini selalu berbunga dan rimbun ya teman-teman. Juga daun-daunnya ini cukup lebat ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau daunnya sehat ini bisa terlihat ya, daunnya itu mengkilap ya teman-teman, mengkilap seperti ini, hijau kelam. Nah, dan ini cabangnya banyak banget sampai kemeruyuk ya teman-teman. Dan ini silih berganti ya. Ini sudah mengering dan sekarang ini sudah berbunga lebat seperti ini. Ada juga anggrek dendro ya teman-teman, di sini ya. Warnanya ini merah keunguan ya, ini ya. Warna keunguan, merahnya juga lumayan ngejreng ini. Ini juga rajin berbunganya teman-teman. Cakep
Bunganya cakep ya, bulat-bulat cakep. Dan ada yang warnanya itu ungu kelam. Pohonnya sangat tinggi banget. Dan juga ranting bunganya itu panjang, teman-teman. Baru saja mekar ya ini ya. Ini pohonnya juga sangat tinggi. Bunganya juga rimbun, dan ini sudah hampir berapa ya? Hampir 2 bulan, teman-teman. Karena dendro memang lama ya. Lama, tahan, tidak cepat pudar, tidak cepat terontok. Ini juga panjang banget dan kenopnya banyak banget. Ada beberapa yang sudah mekar ya, teman-teman ya. Ini sama, ini kemarin sudah saya potong ya, teman-teman. Ada 3 cabang ini, 1, 2, 3, dan saat sekarang sudah keluar bunganya lagi. Daunnya itu juga sangat rimbun, teman-teman. Yang di belakang dendro warna kuning berlidah merah ya, teman-teman. Di sini memang cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek ya, karena selain mendapatkan paparan sinar matahari di pagi hari, sore pun juga masih ada sinar matahari yang menerobos sampai sini, teman-teman, melewati celah-celah dari papan-papan ini. Jadi papan-papan ini memang tidak aku bikin rapat ya, agar supaya ini tetap ada sirkulasi udara yang masuk. Juga banyak oksigen ya, teman-teman ya. Selain itu, dengan kita desain papan-papan ini ada celah ya, ada berjarak itu, teman-teman. Ini agar supaya tidak gelap, karena tanaman itu juga suka ya berada di cuaca yang terang gitu. Jadi kalau gelap lembab itu biasanya tanaman itu tidak akan bisa bertahan lama ya, akan tidak sesubur ini maksudnya. Oke, teman-teman, setelah kita lihat-lihat anggrek dan tanaman hias yang berada di halaman ini, kita mungkin juga akan lihat-lihat ya untuk tanaman yang berada di kebun belakang. Di sana juga ada tanaman-tanaman ya yang aku rawat ya, teman-teman. Di sana juga ada kolam yang saya gunakan untuk penyiraman juga ya, untuk tanaman-tanaman yang berada di sekitarnya. Jadi untuk penyiraman itu karena wajib ya, hampir setiap hari itu saya mudahkan aksesnya, karena kita kalau sulit untuk melakukan penyiraman ini, hasilnya untuk tanaman kita juga jadi nggak maksimal gitu loh, teman-teman ya, nggak subur ya. Dan karena kurang penyiraman itu auranya itu nggak keluar, jadi kering, keriput ya, dan tidak sesubur ini. Nah, oke teman-teman, yuk kita akan lihat ya yang berada di halaman belakang. Kita akan melalui jalan masuk ya, seperti gang ya, teman-teman ya. Nanti kita akan sampai di halaman belakang. Jadi untuk penampakan ya, tanaman-tanaman yang berada di halaman belakang ini seperti ini. Bahkan teman-teman yang selalu mengikuti dari channel aku ini sudah hafal ya. Jadi seperti inilah tampilan
dari tanaman-tanaman yang berada di halaman depan dan teras ini. Dan kita sekarang menuju ke halaman belakang ya teman-teman. Ada tanaman apa saja ya di sana ya? Oke, kita akan menuju ke halaman belakang. Menuju ke halaman belakang ada sedikit sisa lahan ya. Sayang kalau tidak kita manfaatkan, dan aku tanami dari tanaman cabai teman-teman ya. Dan cabenya ini sudah mulai berbunga karena ini sudah saya lakukan pruning yang pertama. Sudah aku lakukan pemupukan dan saatnya kita menunggu buahnya. Oke, kita lanjut. Ada sedikit lahan juga yang aku tanami sawi-sawi ini teman-teman. Cukup subur-subur ya. Daripada tanah yang tidak kita manfaatkan ya, dengan tanaman-tanaman sayuran seperti ini juga bisa kelihatan subur dan enak dilihat juga ya. Dan yang terpenting lagi, di dapur kita tersedia berlimpah sayur ya teman-teman, yang tidak harus beli dan tidak mengeluarkan isi kantong kita. Bahkan untuk pot-potnya aku manfaatkan ya dari limbah juga teman-teman, daripada terbuang ya, daripada kita beli pot, kita manfaatkan saja dari galon-galon air mineral yang bisa kita gunakan sebagai pot. Tidak mengurangi penampilannya ya teman-teman. Dan halaman kita juga tetap kelihatan hijau dengan berbagai tanaman sayur ini. Ada juga yang mulai berbuah ya. Dan di tempat ini sepanjang hari mendapatkan paparan sinar matahari. Jadi tanamannya yang berada di sini ini, sayurannya utamanya itu semuanya subur-subur teman-teman. Aku tanam juga lidah buaya, ada juga pre, dan tentunya cabai ya teman-teman ya. Jadi halaman kita ini tetap ya akan lebih produktif ya, dengan tanaman-tanaman ya yang kita upayakan untuk mengisi dari halaman kita ini. Untuk menuju halaman belakang ini ada sedikit lahan sih, aku tanami aja dengan tanaman-tanaman seperti ini. Ada dari pisang kude ya yang mulai tumbuh teman-teman ya. Ini rumahku, samping rumah ini memang sudah rumah tua ya teman-teman ya, biar saja, tapi aku hiasi dengan aneka macam tanaman dan kebun seperti ini biar kelihatan tetap asri seperti ini. Dan kita terus jalan ke sana menuju ke halaman belakang ya teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai di halaman belakang teman-teman. Sampai saat ini
Daerah aku masih kelihatan mendung berkabut. Apakah akan turun hujan lagi ya teman-teman ya? Kalau di halaman belakang ini juga banyak ya teman-teman, termasuk anggrek doritis ya yang aku gantung-gantung ini, dan kondisi sekarang ini semuanya pada berbunga teman-teman. Untuk dendro yang warna kuning ini sudah hampir 2 bulan teman-teman, tapi dengan perawatan dari limbah dapur, bunganya itu tetap ya warnanya bertahan, tetap cerah, kelihatan tetap segar. Ada juga aku gantungkan dari tanaman bunga wijaya kusuma yang selalu berbunga, tapi saat sekarang ini sudah pasca berbunga. Ada tanaman bunga sakura yang lebat banget ini teman-teman bunganya. Dan halaman belakang ini merupakan tempat yang cukup panas ya, mendapatkan paparan sinar matahari teman-teman, sehingga tanaman-tanaman ini kelihatan subur ya. Tapi panas matahari ini bisa aku netralisir dengan pembuatan kolam ini teman-teman. Jadi dengan kolam ini udara yang cukup panas bila siang hari ini bisa kita netralisir dan bisa lembab ya, tidak terlalu terik menyengat, sehingga tanaman-tanaman ini bisa bertahan bahkan kelihatan subur-subur seperti ini. Nah, kenapa aku tanam dari sejenis tanaman hutan? Teman-teman tahu ini tanaman apa? Ini adalah tanaman kadaka ya teman-teman, dan juga sangat rimbun. Ini tanaman dari wijaya kusuma. Tanaman-tanaman ini aku maksudkan untuk bertumbuh bersama ya, bersama anggrek-anggrek, karena memang anggrek itu habitatnya berada di hutan, dan tanaman-tanaman ini juga merupakan tanaman hutan ya. Jadi selain ini bisa membersamai dari tanaman anggrek-anggrek yang aku letakkan di tempat ini atau halaman belakang ini, dari tanaman-tanaman hutan ini bisa menciptakan tempat ini jadi sejuk, juga lembab, bisa sebagai penggantinya blower. Kenapa teman-teman? Daunnya yang banyak ya, rimbun, bila mana di siang hari banyak angin ya, udara ini semuanya akan seperti kipas-kipas, sehingga akan menciptakan di tempat ini tuh sejuk, udaranya akan bagus, sirkulasi bagus, kelembapan dan ventilasi udara yang terus silih berganti ini bagus, sehingga tanaman anggrekku ini juga lumayan ya, cukup sehat gitu loh teman-teman ya. Dan dengan bunga-bunganya yang terus menerus ya seperti ini teman-teman, sehingga tanaman ini bisa terlihat hijau dan subur. Termasuk di bawah-bawah ini ada juga sih anggrek-anggrek Cattleya ya teman-teman, yang baru aku perbanyak karena sudah terjadi pemadatan media dan kondisi pasca berbunga. Jadi segera ya kita lakukan propagasi, repotting dan perbanyakan, agar supaya aku memiliki juga tanaman anggrek Cattleya yang banyak lagi teman-teman. Termasuk anggrek doritis ini juga sudah mulai banyak, dan terus aku perbanyak karena aku memang suka banget sama si anggrek doritis dan Cattleya ya. Semua suka sih teman-teman ya.
Apalagi anggrek itu memang merupakan tanaman atau bunga favorit aku. Jadi kapanpun aku selalu rawat dan aku selalu lakukan perbanyakan ya, dengan kita split ya, kita perbanyak ya seperti ini, sehingga tanaman anggrekku ini sekarang ini sudah lumayan banyak ya teman-teman ya. Nah, ada teman-teman tuh yang nanya apakah tanaman-tanaman hiasnya itu nggak dijual gitu ya. Boleh aja teman-teman, kalau order silahkan aja. Di Google Map itu juga ada ya. Di tempatku ini adalah merupakan rumah bunga dari Ani Flower Garden yang beralamatkan di RT 11 RW 6 Desa Banaran, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan untuk kontaknya teman-teman nanti juga aku sertakan ya di kolom deskripsi box. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di sana, dan juga teman-teman kalau mau kunjungan ya ke rumah atau lokasi saya ini bisa ya untuk mengikuti dari Google Map ya. Kita sudah ada Google Map juga. Jadi bila mana teman-teman akan mengunjungi ya dari rumah bungaku, silahkan aja mengikuti di Google Map ya teman-teman. Nah, selain anggrek aku juga tanam ini sakura, karena sakura ini aku bisa mempermudah sendiri teman-teman, memperbanyak sendiri teman-teman dengan cara split batang. Untuk split batang teman-teman bisa melihat video aku ya untuk ini teman-teman ya, video yang khusus untuk perbanyakan dari bunga sakura ya dengan cara split batang. Teman-teman bisa ya untuk membuka link saya di channel saya ya untuk perbanyakan dengan split batang dari bunga sakura. Ada teman-teman, silahkan ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung ya, di like ya, bisa juga bantu share ya teman-teman ya. Juga tentunya ya komennya. Jadi kalau kita amati sakura ini cantik juga sih. Walaupun bunganya ini cepat rontok, tapi dia itu masih punya cadangan dari calon-calon bunga yang sangat banyak teman-teman. Nah seperti ini. Ini merupakan calon-calon bunga dan sebentar lagi akan bermekaran, dan bermekarannya yang bunga yang sudah mekar ini akan terjadi rontok dan tergantikan oleh ini calon-calon bunga yang baru. Jadi yang berada di halaman belakang ini cukup banyak ya, dari hasil perbanyakan aku sendiri. Dan alhamdulillah waktu itu pertama kali aku lakukan perbanyakan dengan cara split batang langsung berhasil teman-teman. Jadi seperti ini. Nah untuk calon bunganya seperti ini loh. Nah nih banyak banget seperti ini. Ini teman-teman calon bunganya ya. Jadi ini nanti setelah yang sudah bermekaran ini berguguran, maka calon-calon bunga ini yang akan regenerasi untuk menggantikan. Yang aku gantungkan di rak ya, ini yang bercat hijau ini adalah hasil dari split ya, anggrek ya teman-teman, yang sudah keluar akarnya aku potong dan aku repotting di media baru, dan hasilnya alhamdulillah semuanya subur teman-teman. Ini juga ada vanda yang aku tempel di kayu, nampaknya dia juga nyaman-nyaman saja di sini teman-teman. Subur banget ini. Ini termasuk anggrek vanda hybrid. Bunganya ini cakep banget. Warnanya ini merah teman-teman. Cakep banget kalau berbunga ini. Nih
akarnya itu bebas ya untuk mencari sari makanan seperti ini. Dan selain ada sayuran, ada tanaman bunga hias, aku letakkan juga ya agar tempat ini lebih sejuk, rindang ya dan nyaman gitu. Aku tambahkan dari tanaman pohon kedondong yang juga sudah mulai berbuah. Ada juga berimbing ya. Jadi tempat ini terasa sejuk ya teman-teman, dan rindang tempatnya dan full udara. Ini adalah anggrek pati murung teman-teman, yang juga rajin berbunga ini. Dan yang berada di dinding sebelah kiri pun aku tambahkan dari tanaman kadaka. Jadi di sebelah samping kanan dan sebelah samping kiri pun ada juga tanaman-tanaman hutan seperti kadaka dan tanduk rusa ini. Jadi di sini benar-benar seger, udaranya bersih. Saya paling kerasan berada di sini ya. Terjauh dari bising, panas. Di sini terasa sejuk ya sepanjang hari, apalagi malam. Jadi inilah ya teman-teman, yang berada di belakang ada beberapa tanaman ya. Nah ini anggrek-anggrek yang aku gantungkan di pot-pot tanah teman-teman, karena aku memilih tanah untuk tanaman-tanaman anggrek yang baru aku split ini agar supaya terjadi suatu kelembapan di akarnya. Jadi akarnya ini akan segera bertumbuh karena tanah ini menyerap air dan juga sedikit lembab ya. Jadi untuk cadangan air, karena ini anggrek yang baru saja kita pindahkan dan baru kita perbanyak, jadi kita biasanya gunakan dari pot-pot seperti ini. Kalau sudah tumbuh silahkan ya, silahkan untuk memakai pot apa saja bisa ya teman-teman ya. Nah teman-teman, selain aku memperbanyak dari split batang, aku juga perbanyak ya bagi batang-batang anggrek yang sudah gundul, sudah rontok. Biasanya itu pasca berbunga teman-teman, itu saya potong dan kita bagi antar ini setiap ruasnya, dan kita semai ya teman-teman ya. Untuk perbanyakan anggrek dendro ini kemarin juga sudah saya buatkan videonya teman-teman, dan sudah sebagian dari anggrek-anggrek yang kita semai itu sudah pada tumbuh, termasuk di pot-pot gantung yang di pot tanah itu merupakan hasil dari penyemaian, dan kita pindah di media baru yang saat ini posisinya aku gantungkan itu tadi. Kalau teman-teman ingin tahu, seperti inilah ya cara aku menyemai dari anggrek. Dan ini sudah sebagian ada yang tumbuh ya teman-teman. Nanti kalau sudah besar bisa kita ambil dan bisa kita pindahkan ya di media tanam yang baru. Ada yang sebagian sudah tumbuh ya, tapi masih ada yang mulai berkecambah karena saya tuh hampir setiap hari itu ada ya batang-batang anggrek yang aku potongin dan aku semai, kita taruh aja di sini. Lah kalau kotak-kotak ini memang aku punya, waktu itu memang digunakan untuk apa ya oleh suami, dan saat sekarang ini saya manfaatkan untuk media penyemaian anggrek. Nah seperti ini teman-teman. Jadi inilah yang aku bilang telaten, sabar ya. Ini sebagai apa ya namanya, pembelajaran ya, dan kita mengenal lebih jauh tentang karakter dan budidaya dari tanaman anggrek. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi waktuku setiap harinya itu hampir kita pakai ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi saya juga sering keluyuran, sering
Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya kita akan manfaatkan waktu itu sesuai dengan keperuntukannya. Saat apa itu yang harus kita benar-benar konsisten ya, dan harus kita lakukan. Ini adalah merupakan beberapa dari kegiatan yang faktor lain ya teman-teman ya. Saya kira udah cukup lama ya, kita mulai dari depan ya, sedikit dari samping, dan akhirnya kita menuju kebun belakang. Semoga teman-teman selalu suka ya untuk mengikuti channel aku, dan tentunya teman-teman juga selalu memberikan dukungannya ya teman-teman. Kita hanya sebatas sharing, berbagi tip ya, dan juga semoga saja bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan saya kira aku akan mohon pamit dulu, sampai nanti kita akan bertemu lagi ya teman-teman. Dan tidak lupa aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, jaga kesehatan, dan kita akan bisa menyelesaikan tugas mulia sebagai amal ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai di penghujung nanti. Oke, sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu untuk kalian semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.